Berisik saat beraksi, tapi ada juga pejabat publik yang nggak perlu berisik asal efektif. Terlepas dari berbagai kepentingan, media sosial kerap dipilih menjadi ajang pamer kinerja atau hanya pencitraan. Dan kita akan langsung saja pemirsa membahasnya bersama dengan pengamat media sosial, sudah ada Mas Enda Nasution, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, yang nanti juga akan bergabung bersama kami. Sementara sudah ada Mas Enda yang sudah tergabung secara virtual. Mas Enda, selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, Mas Enda, terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mas Enda, jika kita berbicara mengenai pejabat publik yang aktif di media sosial, tentu nggak hanya 1-2 orang saja. Banyak sekali pejabat publik yang aktif di media sosial, terkhusus adalah kepala-kepala daerah juga yang saat ini memang sudah sempat diperbincangkan dan menjadi sorotan ya. Nah, kalau Anda sendiri memotretnya pemanfaatan media sosial ini oleh para pejabat publik dengan pengaruhnya kepada masyarakat, seberapa besar Mas Enda menurut Anda? Ya, saya rasa memang pertama mungkin ada beberapa perbedaan kepala atau pejabat ya, bisa dibilang ya. Misalnya sebagai contoh antara menteri dengan kepala daerah saya rasa agak berbeda, karena mungkin sebagai kepala daerah dia punya warga secara spesifik yang harus merasakan kehadirannya gitu. Jadi kalau menurut saya memang satu dari sisi transparansi dan juga informasi tentang apa sih yang dikerjakan dan bagaimana masyarakat secara umum juga melihat apa saja solusi-solusi atau apa saja tindakan-tindakan sudah dilakukan oleh gubernurnya atau wali kotanya, saya rasa juga ikut berpengaruh terhadap kepemilikan akun media sosial oleh para pejabat ini gitu. Oke, baik, artinya memang mengenai pejabat publik ataupun tadi jika spesifik adalah kepada kepala daerah yang kemudian lebih aktif di media sosial dibandingkan dengan media konvensional, kalau Anda melihatnya seperti apa antara dua media ini, perbedaan antara media konvensional dan juga media sosial, harusnya seperti apa? Ya, pertama sebenarnya tentu masing-masing punya fungsi ya. Jadi fungsi yang tidak dimiliki oleh media sosial itu harusnya dilakukan oleh media konvensional adalah memberikan validasi dan juga tidak menerima begitu saja informasi yang keluar di media tersebut. Sebagai contoh misalnya ada, kalau kita perhatikan ya, media sosial karena itu miliknya channel sendiri, milik si pejabat atau milik Pemprov atau Pemkot atau Pemkabnya, maka tentunya informasi yang diberikan bisa jadi tidak seimbang. Mungkin malah lebih banyak memberikan informasi yang tentu baik-baik atau bagus-bagus bagi para si pimpinannya. Sedangkan media konvensional menurut saya bukan hanya mengabarkan berita yang baik saja. Fungsi yang benar tentunya harusnya memberikan informasi yang akurat dan mendekati kebenaran sehingga masyarakat secara berimbang bisa melihat dan bisa menilai apa saja sih yang dilakukan. Nah, jadi pilihan masing-masing punya fungsi yang berbeda. Sedangkan di sisi ada baiknya juga media sosial yang dimiliki dan aktif dimanfaatkan oleh si pemimpin daerah tersebut. Kenapa? Karena memang tidak seluruh kontennya pemimpin daerah itu bisa masuk ke media konvensional kan, sehingga memang ada hal yang sifatnya lebih detail, yang lebih panjang, yang mungkin tidak bisa masuk semuanya ke media konvensional, bisa juga tetap dinikmati oleh masyarakat lewat media channelnya sendiri. Sebagai contoh mungkin kalau kita mundur ke belakang, atas nama transparansi dulu Pak Ahok ya pada saat dia masih sebagai gubernur Jakarta selalu memberikan streaming live YouTube-nya pada saat dia melakukan rapat-rapat koordinasi misalnya. Jadi masyarakat bisa melihat langsung apa sih yang dipercakapkan dan apa saja keputusan yang diambil sebagai contoh. Nah, itu kan tentu nggak bisa masuk ke media konvensional karena terlalu panjang gitu. Jadi kehadiran teknologi digital ini satu memang adalah ada manfaatnya, tapi juga masyarakat harus hati-hati karena bisa jadi kita hidup hanya dalam bubble informasi saja. Kalau misalnya kita suka sama salah satu pemimpin daerah, katakanlah Deddy Mulyadi gitu ya, dan kita hanya nonton videonya dia, tentunya semua hal jadi baik gitu. Padahal sebenarnya mungkin ada juga hal-hal yang harus kita kritisi gitu. Oke, baik, dari kedua platform media ini tentunya ini memiliki kelebihannya dan juga kekurangannya masing-masing, akan tetapi bisa lebih dioptimalkan ketika memang kita para pengguna media sosial ataupun penikmat informasi dari media konvensional begitu ini dapat menikmati informasi yang lebih beragam begitu ya Mas Enda. Tapi kalau Anda melihat artinya dari efektivitas kehadiran para pemimpin begitu ya di media sosial dalam membangun kepercayaan publik juga tentunya, artinya ini cukup efektif atau tidak dengan menggunakan media sosial saat ini?
Menurut saya cukup efektif ya. Kalau kita lihat tadi di rapat, sebenarnya pada saat disebut gubernur konten itu kan sedikit ada rasa menyindir ya. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi sekarang membuat kita semua bertanya-tanya, sebenarnya gubernur-gubernur yang lain itu kerjanya ngapain sih gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat konten atau YouTube-nya Deddy Mulyadi secara khusus, bagaimana dia datang ke masyarakat yang misalnya rumahnya kebanjiran atau ada sampah menggunung, sekaligus juga membawa pejabat kota atau kabupatennya, bagaimana dia marah-marah, bagaimana dia ikut sedih ketika ada rakyatnya yang masih susah makan misalnya. Itu kan semua secara emosional, padahal mungkin saya tidak hadir langsung di situ dan tidak menerima manfaat secara langsung, tapi secara hadir meyakinkan saya bahwa setidaknya gubernur saya nih perhatian pada orang-orang yang mungkin termarginalkan gitu ya, perhatian terhadap masalah-masalah yang timbul, sehingga ketika ada masalah lain saya cukup yakin dan cukup percaya bahwa dia akan hadir gitu. Nah pertanyaannya sekarang kan sebenarnya kalau gubernur lain apakah seperhatian itu, apakah punya solusi yang cepat dan selesai. Nah di satu sisi efektif dari sisi itunya, tinggal masalahnya sekarang tentunya ada banyak permasalahan lain, ada banyak kebijakan lain, khususnya soal anggaran, khususnya soal misalnya pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya yang kita masih harus tunggu hasilnya apakah memang baik atau tidak. Jadi tidak bisa hanya sekedar kebutuhan emosional kita terpuaskan karena melihat tontonan, tapi juga memang harus terlihat ada dampak nyatanya, misalnya peningkatan ekonomi, masyarakat cari pekerjaan jadi lebih baik, lalu mungkin misalnya infrastruktur jadi lebih baik. Hal-hal itu juga harus nantinya dibuktikan gitu. Tapi sebagai sebuah santapan cepat, nah ini cukup memuaskan lah untuk masyarakat sekarang. Jadi kalau ditanya soal efektivitas, dari sisi itunya efektif, tapi kalau kita lihat kepemimpinannya, mari kita tunggu sampai ada bukti nyata bahwa memang bukan hanya di media sosial, tapi memang kepemimpinannya cukup efektif juga gitu. Oke, nah ini sebenarnya yang kemudian juga dipertanyakan apakah benar begitu apa yang kita lihat di media sosial seperti itu kenyataannya. Apakah masih banyak juga PR-PR yang mungkin belum dikerjakan oleh para pemimpin kita begitu, oleh para kepala daerah tersebut atau seperti apa? Nah, saya ingin ke Mas Adi Prayitno yang sudah bergabung. Mas Adi, kalau Anda melihatnya gaya komunikasi para pejabat publik ataupun tokoh publik begitu ya, kepala daerah di media sosial saat ini, Anda melihatnya banyak yang kemudian ini sudah viral, Mas Adi sudah kerja digembar-gemborkan begitu prosesnya. Kalau menurut Anda ini sesuai tidak sih dengan realitanya? Apakah mereka sebetulnya masih banyak juga PR yang belum dikerjakan, sedangkan pencapaiannya memang sudah terlihat begitu di media sosial? Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira memang secara prinsip kepala daerah seperti gubernur itu mengekspos semua kegiatan politiknya menjadi penting dan menarik. Sehingga pertanyaan-pertanyaan rakyat dan publik selama ini, gubernur, bupati, dan wali kota ngapain saja setelah dilantik, tentu akan terjawab dari begitu banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian diupload dan diekspos melalui media sosial. Itu penting sebenarnya, Pak, bahwa seorang gubernur dan kepala daerah yang lain itu ya sebenarnya mereka itu punya aktivitas dan pekerjaan yang cukup serius sebagai upaya untuk menunjukkan bagaimana keberpihakannya kepada rakyat. Itu menurut saya secara prinsip, makanya kanal-kanal YouTube, media sosial, IG, kemudian Twitter, termasuk juga Facebook, dan seterusnya, termasuk TikTok, menjadi kanal sebagai bentuk komunikasi publik sebenarnya yang coba untuk ditunjukkan oleh seorang kepala daerah seperti gubernur. Tapi itu tentu tidak selesai hanya di situ saja. Publik kan berharap misalnya setelah ekspos kegiatan di berbagai tempat, ikut sedih ketika ada orang misalnya terjadi kesulitan dan musibah, memang harus dibarengi dengan solusi-solusi yang konkret. Karena bagi saya percuma misalnya mengekspos kegiatan yang ada di permukaan, tapi kalau tidak ada solusi dan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat, maka apapun yang ditampilkan di media sosial itu hanyalah gimmick yang kemudian tidak bisa dirasionalisasi, yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, kan ada Satgas Anti Premanisme di Jawa Barat. Itu saya kira penting, karena selama ini salah satu kegelisahan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok pengusaha, UMKM, termasuk masyarakat yang misalnya di setiap tongkrongan ataupun di kafe-kafe, kan merasa agak resah dengan sejumlah aksi-aksi yang terkesan seperti aksi premanisme. Apakah setelah adanya soal terkait dengan Satgas Anti Premanisme, premanisme di Jawa Barat itu bisa hilang ataupun tidak? Kan itu yang menurut saya secara prinsip. Artinya setelah ada soal Satgas Anti Premanisme, maka di 5 tahun yang akan datang, di Jawa Barat misalnya tak ada lagi cerita yang terkait dengan aksi-aksi premanisme. Ataupun misalnya ketika ada soal larangan untuk menggalang dana di jalan umum,
Nah, kalau mau jujur sebenarnya yang agak sedikit merasa terganggu dan merugi dengan kebijakan ini adalah misalnya masyarakat-masyarakat yang menggalang dana untuk mendirikan masjid dan musola. Ada tidak solusi yang diberikan oleh gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendirikan tempat ibadah itu tanpa harus memungut misalnya pendanaan di jalan umum? Itu yang menurut saya adalah sebagai sebuah solusi. Karena kan bagi saya tidak hanya cukup melarang ini dan itu tanpa ada solusi-solusi yang kemudian diberikan oleh para pemimpin daerah kepada masyarakatnya. Yang ketiga, bagi saya juga menjadi penting untuk menunjukkan apa yang sebenarnya menjadi problem utama di Jawa Barat, misalnya soal kemiskinan, soal kesejahteraan, akses terhadap dunia pekerjaan, itu harus ditunjukkan. Apakah misalnya selama jadi gubernur kemiskinan di Jawa Barat bisa berkurang? Apakah selama menjadi kepala daerah terkait dengan akses terkait dengan dunia bekerja itu bertambah secara signifikan? Kesehatan juga membaik, kemudian angka-angka stunting juga bisa ditekan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya jangan hanya hal-hal yang sifatnya artifisial yang tampak di permukaan, tapi persoalan-persoalan serius yang dihadapi oleh masyarakat itu juga perlu di-upgrade bagaimana progress reportnya. Misalnya kemiskinan di Jawa Barat berapa persen sih yang bisa dikurangi, misalnya soal akses terhadap dunia pekerjaan berapa persen, bonus-bonus demografi anak-anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan itu kemudian bisa bekerja. Kalau itu yang terjadi, mantap semantap-mantapnya, medsosnya oke, kanal YouTube-nya ramai, ada interaksi, ada dialog dengan sang gubernur, tapi secara prinsip dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Yang dikhawatirkan oleh publik adalah hanya ramai di media sosial, ramai di YouTube, tapi solusi kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat itu tidak pernah akan terjadi. Iya, apakah kemudian nanti dari kinerjanya ini hanya hal tersebut saja yang memang sudah ditampilkan begitu di media sosial? Nanti itu juga kita tanyakan, tapi artinya ini menjawab pertanyaan masyarakat yang sering bertanya kemana nih para pemimpinnya begitu, kerja apa begitu mereka ya. Tapi saya ingin ke Mas Enda. Mas Enda, artinya di antara pemimpin yang viral kerja, kemudian juga yang pemimpin yang ada juga kan pemimpin-pemimpin yang diam-diam tapi juga menghasilkan banyak kinerja yang baik juga, yang hasilnya juga positif begitu. Mana yang saat ini hari-hari ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat menurut Anda, Mas Enda? Ya, kalau mengutip kata Mas Adi sih tadi dua-duanya ya. Kalau bisa sih secara komunikasi juga baik, tapi juga secara konkret memang kerjanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara umum gitu. Jadi dua-duanya secara jangka kalian gini kan, kadang-kadang kebijakan lalu kemudian kadang-kadang kerja nyata itu tidak langsung kita rasakan ya, mungkin butuh waktu, butuh anggaran, mungkin setelah 1 tahun 2 tahun baru kemudian kita rasakan. Nah tapi kan dalam prosesnya itu kadang-kadang sebenarnya pengaruh teknologi digital juga, ekspektasi kita tuh sekarang pengen segala sesuatu jadi cepat. Kalau kita nggak tahu apa sih yang sedang dikerjakan, apa sih langkah-langkahnya, itu juga jadi suatu kendala gitu, karena kita nggak tahu, dan kita nggak tahu, apalagi kita nggak dikasih tahu kapan kita bisa berharap agar solusinya datang gitu kan. Nah itu juga jadi permasalahan. Jadi saya rasa memang komunikasi kita nggak bisa pungkiri sebagai, bukan hanya di bidang politik ya, di berbagai bidang sekarang adalah salah satu bidang yang krusial yang perlu dikelola dengan sangat bertanggung jawab dan dengan lebih baik lagi. Kita juga tahu kan sekarang permasalahan bukan hanya di level kepemimpinan daerah, bahkan kepemimpinan nasional pun masalah juga di soal komunikasi gitu. Bukan hanya komunikasi ke publik, bahkan komunikasi antar lembaga, antar pemimpin juga masalah. Jadi kalau menurut saya memang udah bukan saatnya kemudian orang komunikasi itu ditunggu, disuruh di luar ruangan, lalu kemudian ketika keputusan diambil disuruh masuk, disuruh mengumumkan gitu. Tapi justru dari saat pengambilan keputusan, konsekuensinya apa, bagaimana cara mengumumkannya, itu juga sebagai sebuah flow komunikasi harus sudah mulai terlibat di dalamnya. Kita lihat sendiri sekarang salah satunya memang pengaruh teknologi digital membuat akhirnya kita pengen tahu bukan nanti atau bahkan bukan besok, tapi pada saat kejadiannya kita pengen saat ini pun ada kejadian apa gitu kan. Jadi saya rasa memang dari sisi politik, dari sisi kebijakan publik, masyarakat punya akses yang luar biasa banyak. Nah, tinggal sekarang masalahnya juga kehausan akan informasi itu juga diberikan pemenuhan dalam bentuk komunikasi yang akurat. Nah, dalam hal ini saya juga mengkritik ya, bukan arti gini, bukan kemudian segala sesuatunya baik. Salah satunya ada juga potensi berbahayanya ya. Kalau itu semua di dalam kendali si pemimpin daerah sendiri atau lembaganya, maka kemudian siapa yang bisa ngetes
akurasinya gitu, apa berimbang atau tidak gitu. Karena seringkali jadinya malah hanya satu sisi saja yang dikabarkan. Nah, itulah sebenarnya fungsi teman-teman media. Saya rasa fungsi teman-teman media untuk kemudian bukan hanya memberikan informasi yang berimbang, tapi juga men-challenge kebijakan yang diambil, memberikan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada si pemimpinnya, itu juga tetap kita butuhkan sekali gitu dalam alam demokrasi ini, supaya kemudian dia nggak merasa hanya benar sendiri, seolah-olah video YouTube-nya dapat jutaan views maka selesai kerja saya. Belum tentu gitu. Jadi justru malah kita harus lebih kritis, masyarakat juga harus lebih kritis. Jangan cuman ada tontonan yang bikin keluar air mata atau sedih kita merasa puas cukup sampai di situ, tapi juga tetap jaga dan tetap bahwa semua power yang tidak dicek bisa punya potensi untuk kebablasan gitu. Jadi makanya apapun itu lewat media sosial justru malah kita dikasih tools. Nah, sekarang tinggal tugas kita juga, dan mudah-mudahan saya juga berharap ke teman-teman media agar kemudian juga melakukan fungsi demokratiknya untuk kemudian selalu men-challenge kebijakan yang diambil oleh pemerintah, siapapun pemerintahnya itu. Oke, selain itu menjadi proses dari transparansi para kepala daerah begitu yang melakukan hal tersebut maupun para pejabat begitu ya, yang kemudian mengkontenkan ataupun membuat tayangan begitu untuk dikonsumsi di media sosial begitu, itu merupakan sebuah transparansi dari proses kinerja mereka. Tapi ini menjadi kekhawatiran juga karena Mas Adi, masyarakat kita cenderung mudah juga untuk terpengaruh pada isi konten sosial media. Nah, jika kemudian kinerja pejabat publik yang ditampilkan di media sosial ternyata tidak berbanding lurus dengan kinerja yang ada di lapangannya, ini kemudian menjadi bahaya tentunya Mas Adi. Apa dampaknya kepada masyarakat dan dari gaya kepemimpinan seperti itu? Seharusnya seperti apa? Selain tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mas Enda, masyarakat tentunya harus kritis. Ya, saya kira dua hal ya. Pertama, jangan sampai ada kesan one man show oleh seorang kepala daerah. Jadi dalam setiap aktivitas politik, ketika misalnya berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, karena itu menjadi bagian penting dari kepala daerah, maka instansi-instansi terkait memang harus menjadi bagian di dalamnya. Yang kelihatan itu bukan hanya wajah gubernur, bupati, ataupun wali kota, tapi tampak secara kolektif kolegial bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala daerah itu juga melibatkan struktur, melibatkan birokrasi, sehingga terjadi asimetris yang kemudian bisa saling bersinambungan satu sama yang lain. Misalnya ketika berkunjung dengan rumah-rumah warga tengah malam, ikut merasakan kesedihan, ya saya kira memang instansi terkaitnya juga harus ikut, misalnya dinas sosial, yang saya kira itu sebagai bentuk bahwa ini bukan hanya pekerjaan seorang gubernur, tapi instansi-instansi di bawahnya juga harus berkontribusi dan harus menerjemahkan bagaimana solusi yang harus diberikan terkait dengan persoalan yang dihadapi. Nah, yang kedua, tadi saya sudah bicara, sebisa mungkin misalnya seorang kepala daerah bukan hanya menampilkan sesuatu yang positif, harus jujur juga hal-hal yang belum maksimal, hal-hal yang belum tercapai itu harus disampaikan. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, Jawa Barat itu kan luas, kan masih banyak kan daerah-daerah yang belum diaspal, sekolah-sekolah yang misalnya belum layak, banyak juga yang jembatan gantung yang tidak manusiawi misalnya. Bisa tidak itu juga ditunjukkan bagaimana progress reportnya sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa bukan hanya yang baik-baik, bukan hanya yang sifatnya remeh-temeh yang ditampilkan di media sosial ataupun di kanal YouTube, tapi persoalan-persoalan yang selama ini berat, tidak pernah ada solusinya, tapi di tangan gubernur yang baru, maka solusi-solusi itu kemudian ada jalan keluarnya. Kalau itu yang ditampilkan, saya kira memang menjadi suatu hal yang prinsip. Kejujuran dan keterbukaan seorang pemimpin, apa yang dicapai, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah, itu menjadi penting sebagai upaya bahwa bukan hanya sesuatu yang nyaman dan baik-baik saja yang ditampilkan ke publik, tapi memang betul yang nomor 3, supaya ada engagement masyarakat yang kritis terkait dengan segala kebijakan politik yang dibuat oleh para kepala daerah. Misalnya kita tantang nih warga Jawa Barat misalnya untuk menjadi konten kreator tandingan kepada gubernurnya. Misalnya kalau ada di daerahnya itu jalanannya bolong, rusak, sudah bertahun-tahun nggak ada solusi, bikin aja videonya dan tinggal dikirim dan minta kepada gubernur untuk menyelesaikan itu. Kalau di daerahnya itu banyak PHK akibat efisiensi misalnya, bikin kanal YouTube-nya. Sebagai korban PHK sudah berbulan-bulan tidak ada solusi, tidak ada jalan yang kemudian membuat mereka itu bisa bekerja, sampaikan YouTube itu kepada gubernur. Artinya apa? Ini kan tantangan sebenarnya kepada warga Jawa Barat untuk menunjukkan bahwa semua masalah yang ada di Jawa Barat harus disampaikan secara langsung. Kalau tidak ada respon, bikin kanal YouTube juga.
bahwa Gubernur Jawa Barat misalnya dan daerah-daerah yang lain ternyata ketika disodorkan sebuah persoalan tidak pernah ada kunjung jelas bagaimana solusinya. Kalau itu yang dilakukan ya saya kira memang ya bahwa persoalan medsos itu memang hanya sebatas konten, tapi tidak ada solusi yang kemudian menjadi sebuah problem solver yang kemudian bisa membuat masyarakat itu sejahtera. Oke. Kemudian yang tidak diharapkan juga bahwa nantinya publik atau masyarakat ini kemudian hanya melihat dari satu sisi, yaitu seakan-akan dari individu tersebut yang hanya menjadi solver tapi bukan kepada sistemnya itu sendiri begitu ya. Nah, saya ingin ke Mas Enda. Mas Enda, lantas apa indikator yang bisa kita gunakan begitu masyarakat gunakan untuk melihat perbedaan antara konten yang genuine begitu dengan konten yang mungkin ini hanya pencitraan saja begitu ya. Masyarakat harus melihatnya seperti apa? Ya, mungkin yang pertama khususnya untuk Gubernur Jawa Barat ya, Deddy Mulyadi, karena saya warga Jawa Barat juga. Mungkin yang perlu diperjelas sekarang adalah apakah itu kanal YouTube pribadi atau itu adalah kanal YouTube-nya dia sebagai seorang gubernur yang resmi. Karena itu kan nanti jadinya berbeda ya, kepentingan yang diangkat juga berbeda. Ada dalam berbagai praktek, misalnya Barack Obama di Amerika Serikat, dia memiliki akun sosial media, tapi pada saat kemudian dia menjabat, dia menghibahkan akunnya itu atau bahkan memberhentikan dulu ya, mempause dulu sebentar akun sosial media selama dia menjabat, dan dia kemudian lebih aktif menggunakan akun sosial media yang resmi. Nah, dalam konteks ini saya rasa salah satunya agar jelas ya perbedaannya, mana sih konten-konten yang pribadi, mana konten-konten yang untuk kepentingan pribadi atau individu untuk mungkin sebagai seorang makhluk politik, dan mana konten yang memang dalam rangka tugasnya dia sebagai seorang gubernur yang resmi gitu. Begitu juga nanti konsekuensinya dengan anggaran. Saya rasa kalau misalnya sekarang dia misalnya menggunakan misalnya biaya pribadi ya, karena mungkin selama ini juga timnya tim pribadi, maka kemudian apakah konten yang diproduksi itu adalah miliknya secara pribadi atau ini milik warga Jawa Barat karena dibiayai oleh APBD Jawa Barat misalnya sebagai contoh. Saya sih ini sebenarnya teknis ya, dan mungkin nggak semua orang berpikir ya udahlah yang penting kan sebenarnya kontennya baik, engagementnya tinggi dan lain sebagainya, misalnya viewernya banyak, informasi jelas. Tapi sebenarnya kalau kita mulai dari dasarnya, kita tahu sebenarnya ini fungsinya untuk apa dan bagaimana kita meminta pertanggungjawaban nantinya, sehingga jadinya lebih jelas. Termasuk salah satunya tadi pertanyaan, mana sih apakah misalnya sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang video-videonya ya, misalnya ada efek slow motion gitu ya, ada efek misalnya stop dulu. Nah itu kan sebenarnya diedit agar kemudian memberikan efek emosional yang tinggi. Salah nggak sebenarnya? Sebagai tontonan tentu nggak salah. Itu kita lihat juga dalam berbagai editan yang lain gitu. Tapi sebagai sebuah dokumentasi resmi dari seorang kepala daerah, sebagai seorang gubernur, saya rasa efek ini akhirnya jadi memberikan warna perspektif ya, ada perspektif di dalamnya gitu, ada opini di dalamnya, dan tidak lagi sebagai sebuah catatan atau rekaman kegiatan yang netral gitu. Nah itu yang harusnya menurut saya jadi lebih sensitif lagi. Kalau menurut saya sekarang masih oke lah ya gitu, tapi nanti ke depan ini mungkin akan jadi pertanyaan juga, dan saya rasa bisa dimintai pertanggungjawabannya. Sejauh mana sebenarnya konten seorang gubernur misalnya gitu ya memiliki editan yang berlebihan atau punya efek-efek yang terlalu berlebihan gitu. Karena kalau kita dalam kapasitasnya sebagai pribadi, saya rasa ada masalah. Tapi kalau itu kapasitasnya sebagai seorang gubernur dan itu adalah informasi yang resmi dikeluarkan dari sebuah lembaga dan kemudian punya efek yang menyetir emosi audiens, itu bisa jadi sebuah pertanyaan khusus. Apakah itu memang akurat, atau ketika sudah ada emosi di dalamnya malah menjadi semacam bentuk kemasan yang dibuat lebih positif, sehingga akhirnya tidak lagi netral kita melihatnya sebagai sebuah informasi, tapi memang sudah jadi sebuah sajian sebenarnya gitu. Oke, baik. Kalau dari sisi konten creator, sepertinya itu memang tidak bermasalah begitu. Tapi bagaimana jika ini pada pihak pejabat maupun dari kepala daerah begitu? Nah, Mas Adi, apa kemudian bahayanya jika dari dominasi komunikasi personal ini lebih didominasi begitu ya dibandingkan dari komunikasi institusionalnya itu sendiri dalam pemerintahan daerah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Enda? Menurut Anda seperti apa bahayanya? Ya tentu soal akuntabilitas, soal pertanggungjawabannya. Karena apapun kepala-kepala daerah itu adalah pejabat publik yang saya kira segala sesuatunya memang harus bertanggung jawab ataupun bersinggungan langsung dengan masyarakat secara umum.
Kalau akun pribadi, medsos pribadi agak rumit karena ini kan sangat personal dan itu terkesan ingin terpisah dari jabatan-jabatan publik. Maka sebenarnya sangat relevan dan sangat menarik kalau segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang gubernur, bupati dan wali kota itu menjadi akun-akun yang secara ofisial menjadi akunnya seorang gubernur, bupati dan wali kota, Mbak. Pertama tentu adalah soal akuntabilitas, yang kedua adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan termasuk juga soal audit nanti, audit kinerja tentu saja. Sehingga apapun yang dilakukan itu adalah melekat pada dirinya seorang pejabat publik yang segala tindak tanduk, perkataan, dan tingkah laku politiknya adalah sebagai pejabat publik, bukan hanya sebatas kerja-kerja personal. Makanya tadi saya sempat mengatakan, sebisa mungkin seorang gubernur, bupati, dan wali kota, setiap tindakan-tindakan politiknya berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain, ataupun misalnya live in bersama dengan masyarakat yang kekurangan karena gusur, harus ada instansi-instansi yang kaitnya juga harus menjadi bagian di dalamnya, sehingga itu adalah bagian dari kerja kolektif dan secara prinsip harus dilaporkan sebagai kerja-kerja gubernur, bukan kerja-kerja personal seseorang yang misalnya saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah. Saya kira di situ sebenarnya. Oke, baik. Mas Enda, kita tahu bahwa logaritma suka sekali dengan sesuatu hal yang dramatis, sesuatu hal yang menyentuh emosional begitu ya. Masyarakat Indonesia suka dengan konten-konten yang viral seperti itu. Bagaimana kemudian ini bisa dimanfaatkan harusnya oleh para pemimpin daerah begitu ya. Kalau kita lihat ada beberapa pemimpin yang memang sudah menggunakan potensinya dari media sosial begitu terkait dengan logaritma tadi, tapi masih ada juga yang memang tidak suka tampil nih di depan kamera. Apa yang sebetulnya dicari oleh audiens dan bagaimana kemudian pemimpin daerah bisa memaksimalkan hal itu? Ya, memang kadang-kadang juga tergantung dari cara kepemimpinan ya. Saya rasa memang paling gampang kita lihat orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan orang yang ditunjuk oleh presiden misalnya pasti punya stakeholder yang berbeda gitu. Kalau misalnya saya dipilih oleh langsung rakyat, saya punya kepentingan untuk dilihat oleh rakyat secara langsung. Tapi kalau saya seorang pembantu presiden, maka yang penting kan akhirnya saya menjalankan perintah presiden gitu. Nah, tapi di luar itu sebenarnya tentu juga nggak semua orang atau bahasa sekarang bahasa gengnya lemes gitu ya menggunakan media sosial. Tidak semua orang nyaman juga bicara di kamera misalnya sebagai contoh. Nah, tapi buat mereka yang mungkin tidak, saya rasa juga bukan berarti semua kepala atau pimpinan kita sekarang harus ngejar viral atau harus bikin konten, tapi kan mereka juga dikelilingi oleh tim komunikasi ya sebenarnya gitu. Jadi informasi atau komunikasi itu tidak harus selalu diproduksi oleh si pemimpinannya atau sebagai pribadi, tapi juga bisa dikelola oleh tim yang ada di belakangnya. Nah, kalau timnya dia mumpuni, dia bisa bikin jadwal, dia bisa bikin kapan dia harus bicara, kemudian juga efek emosionalnya ya secukupnya lah gitu ya, nggak usah terlalu berlebihan. Saya rasa tentunya hasilnya juga adalah komunikasi dan informasi yang bisa dinikmati sama masyarakat. Tidak harus selalu viral, tapi selama dia menginformasikan dengan baik, saya rasa masyarakat pasti ingin tahu kok gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya fungsi kena keingintahuan itu kan bukan masalahnya kita ngefans atau kemudian kita suka sama pejabatnya, tapi justru karena apa yang dia lakukan berpengaruh kepada kita secara umum gitu. Apa kebijakan yang dia ambil kemudian berpengaruh kepada orang banyak. Karena itulah kenapa kemudian kita jadi peduli, karena itu kenapa kita jadi ingin tahu gitu. Nah, jadi keingintahuan itu sebenarnya sebagai pejabat publik sudah built in ya. Apapun yang dilakukan pasti akan menjadi perhatian masyarakat gitu. Nah, jadi tinggal bagaimana sekarang dia memanfaatkan dan mengoptimalkan kanal-kanal yang sudah ada. Plus saya rasa nggak bisa ditinggalkan juga nih media, karena media punya fungsi juga untuk memvalidasi benar nggak sih apa yang dia sampaikan gitu ya. Bertanya hal-hal yang sulit, bukan hanya hal-hal yang gampang aja, sehingga kombinasi ini akhirnya semua kita juga sebagai warga negara punya informasi yang jelas dan bisa mengambil keputusan di antara kita juga untuk misalnya apakah kita setuju, apakah kita punya pendapat yang lain terhadap kebijakan yang diambil, apakah kita juga punya solusi yang lain. Tadi juga disampaikan sama Mas Adi, buat konten kita juga bukan hanya pemimpin kok yang bisa bikin konten, sekarang siapapun bisa bikin konten, tinggal masalahnya informasinya kita gunakan untuk sama-sama mencari solusi atau cuma sekedar nyerang aja, atau apa sih yang kita inginkan. Jadi ya, kehadiran teknologi digital memang menurut saya mengubah konstelasi ini ya, kebijakan publik berubah, pemimpin publik berubah, dunia politik juga berubah.
Oke, agar kemudian informasi yang diterima oleh masyarakat juga kita mendapatkan informasi yang utuh begitu ya dari segala aspek, dari segala sisi. Mas Adi, jika tadi berbicara terkait dengan tim komunikasi begitu ya, tim khusus komunikasi digitalnya, apa kemudian yang terjadi kalau narasi dari pimpinannya di daerah masing-masing begitu kemudian di media sosialnya ini dikendalikan oleh tim kreatifnya begitu ya, kita masih bisa menangkap keasliannya tidak sih agar kemudian apa yang disampaikan oleh para kepala daerah, pimpinan ini tidak hanya berbentuk sebuah pencitraan begitu Mas Adi, ini masih bisa ditafsirkan keasliannya tidak menurut Anda? Ya kan sebenarnya kalau mau jujur apapun yang diekspos oleh kepala daerah itu pastinya subjektif. Hal-hal yang sifatnya positif terkait dengan kinerja, terkait dengan proyeksi, terkait dengan apa-apa yang sudah dilakukan pasti disampaikan. Tapi pada saat yang bersamaan kita jangan pernah berharap tim-tim kreatif ataupun pihak-pihak kepala daerah akan mengekspos segala sesuatu yang tidak tercapai. Jalanan rusak, jembatan gantung tidak diperbaharui, banyak sekolah yang sebenarnya tidak layak, banyak anak-anak muda produktif yang pengangguran, nggak mungkin itu akan diupload. Makanya dalam konteks ini sebenarnya medsos itu hanyalah sebatas agitasi dan propaganda bagaimana seorang gubernur, bupati, dan wali kota itu ingin kelihatan bekerja. Tapi bagi saya nggak selesai di situ. Apapun yang ada di medsos, apapun yang ada di kanal YouTube, itu bukan akhir dari segala-galanya. Yang paling penting adalah masyarakat tetap kritis, menganggap bahwa apa yang terjadi itu tidak selesai, dan harus sampaikan secara terbuka. Artinya apa? Dengan kanal YouTube semacam ini kan keterbukaan dari seorang gubernur, bupati, dan wali kota untuk berdialog langsung dengan masyarakatnya. Ini kan aktif betul di medsosnya, Mbak. Seakan-akan misalnya tak ada hari tanpa bekerja ini seorang kepala daerah. Tentu kita juga ingin tahu bagaimana hasil-hasil rapat antara gubernur dengan para pejabat-pejabat di bawahnya, instansi-instansi daerahnya, terutama bagaimana menanggulangi persoalan-persoalan yang ada di daerah. Makanya saya selalu mengatakan, kalau di daerah masing-masing di Jawa Barat ada persoalan apapun, kemiskinan, kesejahteraan, akses terhadap dunia pekerjaan, belum selesai, bikinlah YouTube-nya dan kirim kepada gubernurnya. Itu yang saya kira sebagai bentuk bahwa sebenarnya warga Jawa Barat adalah warga yang kritis. Mereka juga berhak untuk bikin kanal YouTube tandingan bahwa sebenarnya Jawa Barat itu tidak seperti yang ditampilkan oleh gubernur dan tim kreatifnya. Oke, baik. Jangan berhenti menjadi insan-insan kritis juga tentunya di tengah gempuran banyaknya informasi di media sosial saat ini, begitu ya, media baru. Nah, Mas Enda, terakhir mungkin dari Anda seperti apa kepada masyarakat agar kemudian kita tidak berhenti menjadi insan yang kritis, Mas Enda? Ya, ini tentunya masalah kita bersama ya. Intinya kurang lebih dalam masa kepemimpinan yang baru kan selalu memang di awal-awal ada ada semacam honeymoon phase gitu ya, masa bulan madu di mana kayaknya kita punya harapan yang besar, lalu kemudian kita juga berharap bahwa pemimpin kita yang baru ini membawa perubahan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi saya rasa pasti di awal-awal kita selalu dalam konteks pasti mendukung dan selalu itu tadi ya, selalu positif lah, lebih positif. Nanti sejalan dengan berjalan dengan waktu, baik itu misalnya presiden, gubernur maupun wali kota, bupati, kemudian makin kelihatan sekarang bagaimana hasil kinerja yang nyatanya gitu. Nah, disitulah sebenarnya dibutuhkan kekritisan kita gitu ya. Jangan berhenti di masa bulan madu saja, tapi memang kita harus sudah mulai lebih kritis lagi. Menggunakan jalur yang formal lewat wakil kita bisa, atau sekarang lewat media sosial bisa gitu. Dan saya rasa sih mudah-mudahan standar yang sekarang dimiliki oleh para pemimpin kita untuk kemudian turun langsung dan kemudian mengabarkan dan punya transparansi terhadap apa yang mereka kerjakan, saya rasa mudah-mudahan berlanjut terus. Di sisi lain saya juga punya harapan sangat optimis bahwa dengan kehadiran teknologi ini masyarakat Indonesia makin pintar, khususnya anak-anak mudanya juga makin terbuka matanya bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital bukan hanya untuk kemudian kritis tapi juga ikut mencari solusi ya, dan bahkan mungkin menawarkan solusi yang ada terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Oke, baik. Kepada kepala daerah dan juga para pemimpin kita tentunya menuntut kinerja nyata dan juga komunikasi yang terbuka. Terima kasih mas-mas sekalian sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Mas Adi dan juga Mas Enda, selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih Mas Adi. Mas, sukses ya. Sama-sama Mas.
Ya pemirsa, bahas pencegahan korupsi di BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mendatangi gedung KPK Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Berita.